Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 4? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang energi alternatif dan menghemat energi. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Peran bahan bakar fosil sudah kita bahas ya di video sebelumnya tentang sumber energi. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan berupa bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Suatu saat nanti bahan bakar itu akan habis karena digunakan terus-menerus. Proses terbentuknya bahan bakar fosil membutuhkan jutaan tahun. Jadi, sebelum bahan bakar baru terbentuk, bahan bakar yang ada sudah habis kita gunakan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sumber energi alternatif ini. Oke, kita bahas ya satu persatu apa saja macam-macam energi alternatif. Yang pertama ada energi air. Air yang mengalir memiliki energi. Energi air dapat dimanfaatkan dengan menggunakan kincir air. Pada air terjun, air sungai atau aliran air lainnya. Kegunaan kincir air ini dapat dimanfaatkan mengairi sawah atau ladang air dari sungai atau juga sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya ada energi angin. Energi gerak dari angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya ada energi matahari. Energi cahaya matahari ditangkap oleh panel surya untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Energi panas matahari dapat digunakan untuk pemanas air tenaga surya. Selanjutnya, energi panas bumi atau geotermal berasal dari kerak bumi dan berupa uap panas yang keluar dari dalam tanah. Uap tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin lalu akan memutar generator pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, energi biomassa. Energi biomassa dihasilkan dari bahan organik. Contoh energi biomassa ada 3 yang kita bahas sekarang. Biodiesel. Biodiesel dapat diolah dari tumbuhan jarak, kelapa sawit, dan bunga matahari. Biodiesel dapat digunakan untuk bahan bakar diesel dan mesin industri. Yang kedua, di dalam energi biomassa ada bioetanol. Bioetanol dapat diolah dari jagung, tebu, dan singkong. Bioetanol dapat dicampur dengan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Selanjutnya masih energi biomassa. Yang terakhir ada biogas. Biogas dapat diolah dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba. Biogas dapat dimanfaatkan untuk memasak karena menghasilkan gas untuk kompor. Energi berikutnya ada gelombang laut. Energi gelombang laut dihasilkan oleh angin yang bertiup di atas permukaan laut. Energi gelombang laut
digunakan untuk memutar turbin pada alat pengubah energi gelombang sehingga dapat membangkitkan listrik. Yang terakhir, energi alternatif, ada energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari proses pemisahan atom uranium. Uranium sebenarnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tetapi uranium dalam jumlah sedikit dapat menghasilkan energi yang besar. Oleh karena itu, energi nuklir dianggap sebagai energi alternatif. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa energi itu dapat habis jika digunakan terus-menerus. Maka kita seharusnya menghemat energi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan listrik. Misalnya dengan menggunakan alat-alat elektronik seperlunya. Mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Misalnya kita sudah tidak menonton televisi, kita matikan udara sejuk, kita matikan kipas angin. Ataupun kalau sudah terang, kita matikan lampu. Yang kedua, menaiki kendaraan umum ketika berpergian sehingga penggunaan bahan bakar lebih sedikit. Bisa Transjakarta, komuter lain, atau kita juga dapat berjalan kaki atau naik sepeda jika berpergian jarak dekat. Contoh yang ketiga, menghemat penggunaan air bersih. Misalnya dengan menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman dan membuat bak penampungan air untuk menghemat listrik yang digunakan pompa air. Jangan lupa juga mematikan air jika sudah tidak digunakan. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh pada ketersediaan energi. Jadi, energi yang sudah ada juga harus dijaga kebersihannya supaya kita dapat menggunakannya. Terima kasih kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Alhamdulillah, tema 2 IPA tentang energi sudah selesai kita bahas semua. Semoga kalian memahami materi-materi energi sebelum-sebelumnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.